Menurutmu lebih menantang mana? Sekolah di swasta atau di negeri? Di negeri sih. Negeri lah. Sekolah negeri sih. Sekolah ini kan terkenal banget sama tugas-tugasnya yang banyak. Ini seharusnya jangan dimasukin ya. Ya hahaha. Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola. Hey, guys. Terima kasih buat seluruh teman-teman semua yang sudah menunggu episode Ambola kali ini. Aku sudah lama nggak buat episode Ambola karena jujur, tugasku banyak banget. Gila. Udah kayak mantanku aja nih. Dan jujur, setelah 1 semester aku bersekolah di sekolah negeri, aku masih memerlukan banyak sekali adaptasi. Karena sebagai anak yang berbasis swasta di sekolah-sekolah sebelumnya, aku menemukan bahwa sekolah negeri ini cukup menantang. Sebagai siswa yang sebelumnya bersekolah di sekolah swasta, aku menemukan banyak sekali perbedaan. Mulai dari itu kebiasaan, budaya, kurikulum, bahkan sampai tugas-tugasnya antara sekolah negeri dan juga dengan sekolah swasta yang menciptakan suatu culture shock, yaitu keterkejutan yang membuat adaptasi terhadap budaya baru itu menjadi cukup menantang. Dan jujur, itu adalah hal yang unik loh guys. Karena padahal sama-sama sekolah saja, tapi perbedaannya itu cukup signifikan. Nah, di episode kali ini, aku kan mau membahas tentang culture shock. Tapi aku tidak akan membahas dari sisi pribadiku saja. Tapi aku akan ajak teman-temanku yang dulunya bersekolah di sekolah swasta dan sekarang pindah ke SMA negeri bersama aku dan menanyakan mereka apa saja culture shock yang menurut mereka paling mengejutkan. Biar kalau misalnya aku kenal, aku gak sendiri nih. Weh. Jadi kira-kira apa saja sih culture shocknya? Yuk cekidot bersama. Halo guys. Di sini aku sedang bersama Dua, tiga. Halo guys. Di sini aku sedang bersama cewek cantik di sebelahku. Gitu tak, gak bahaya tak. Gak bahaya ta. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Alvira Glidis Amy. Rovinol Barski Veloana, kelas 18, absen 33. Wes, lengkap banget. Saya Alessia Mazaya, Tania, Dari sekolah? Ciputra, Dan di sini sebagai sebenarnya dua-duanya cantik sih. Kiu. Sebelah ini siapa? Beril, Dari sekolah? Alik, sama Joy. Nah, Vin, kamu sebelumnya itu di sekolah swasta kan? Ya lah, sama Ambu. Oke. Kita sekolah bareng. Al-Azhar, geng. Oh my god. Ceritakan culture shock yang menurutmu itu paling mengena atau paling berkesan. Jadi ya, culture shock yang paling kerasa banget itu tugas sama kayak lingkungan sekitarnya gitu. Jadi kayak beda sama swasta. Jadi kalau di sini tuh belajar emang harus bener karena gurunya kadang-kadang emang juga ya gitu lah. Ya, gitu lah. Nah, banyak banget yang ambis. Kan pasti kok ngeliat sekitarku, aku bisa namain itu, oh itu ambis, itu enggak, oh itu ya. Emang nilaimu berapa di sini? Aman kok, aman. Insya aman. Pokoknya aman. Jujur ke tugasnya, karena kalau di SMP ku kemarin itu kayak nggak terlalu banyak tugas. Kayak PR itu hampir nggak ada sebenarnya. Beneran nggak ada, tapi kayak kalau ke sekolah aku dulu itu lebih kebanyak ke kayak project. Kantinnya murah. Di SMP ku tuh kayak aqua itu bisa ke like 6,000. 6,000. Iya, Emang di sini berapa? 3.500. Aku jarang jajan. Biasanya kita tuh kalau di swasta itu kenal sama teman-teman satu angkatan kita karena jumlahnya tuh sedikit banget. Satu angkatan tuh cuma 75 orang doang. Sedangkan pas aku sendiri pindah ke negeri ini, satu angkatan tuh langsung 300 orang. Jadi kita nggak bisa kenal semua orang dengan baik gitu loh. Berarti kalau misalnya ada orang yang nyapa terus kamu nggak tahu namanya, kamu apain? Ya. Ini semua anak swasta juga. Oh my god. Kita beragam ya di sini, guys. Nggak ada kalender akademik. Bolos kelas itu cukup sering ya. Lu bahaya. Nggak peduli lah ya, kamu keluar kelas atau apa. Pokoknya yang ada ya itu yang diajar. Fasilitasnya berbeda ya. Apa yang berbeda kalau boleh tahu? Lebih spesifiknya. Seperti bangku dan kursinya pastinya berbeda. Lalu untuk seperti gym berbeda aja gitu loh. Cewek cantik di sebelah saya, Beril. Jadi apa?
gedung cowok sama ceweknya itu hari pisah. Jadi kalau misalnya di sini kan bener-bener digabung satu sama lain. Jadi makanya harus adaptasi kayak temenan sama cowok itu gimana, sama cewek jadi bener harus gabung. Tapi ya ternyata orangnya ya asik-asik semua. Selain itu ada banyak varian agama-agama yang berbeda-beda. Iya. Oh, aku kira orang ini tuh Islam, ternyata mereka tuh Kristen, atau ternyata mereka tuh Hindu. Jadi bener-bener kita tuh nggak bisa nebak siapa-siapa yang agamanya gimana. Jadi ya udah harus dilakuin sama-sama aja. Semua juga pasti di sini toleransi. Berbaur juga. ya, berbaur dan toleransi. Oke. Katanya ini orang sebelah ada tambahan. Iya. Oke. Apa? Tentang matematika? Bukan Apa? jumlah anak seangkatan. Kalau di Ciputra itu nggak nyentuh 100. Tapi kalau di sini 350. Lebih shock ke cara belajarnya sih. Soalnya dari SMP itu aku kayak hampir nggak pernah belajar. Tapi aku bisa ngerjain. Soalnya di SMA aku nggak belajar. Aku Literally. I'm dead. Dari positifnya itu di sini tuh nggak ada senioritasnya dan kakak kelasnya tuh justru baik-baik gitu. Oh, oke. Menurutmu lebih menantang mana? Sekolah di swasta atau di negeri? Di negeri sih, karena di sini tuh kayak nggak semua guru tuh jelasin dari A sampai Z. Jadi kayak itu lebih ngebuat kita tuh terdorong buat belajar lebih banyak gitu. Negeri lah, pakai nanya. Kenapa kok di negeri? Emang apa sih yang beda? Ya itu tadi. Ya menantang ya. Sebenarnya kalau menurut aku sih dua-duanya ada plus minusnya masing-masing. Tapi karena mungkin dulu di swastanya itu SMP, jadi lebih nggak menantang. Sedangkan kalau di SMA ini udah menantang banget. Dan sekolah ini kan terkenal banget sama tugas-tugasnya yang banyak. Terus ketika aku masuk ke sini sendiri, benar-benar merasakan tugasnya yang sangat melimpah. Tapi seru. Sekolah negeri sih. Karena mungkin aku ada adaptasinya susah gitu. Oke. Lebih mudah mana sekolah di negeri atau swasta? Mungkin dari ini dulu, Beril dulu deh. Kalau misalnya tugas dan pelajaran masing-masing itu lebih mudah yang di swasta menurutku. Cuman kalau misalnya soal lingkungan sosial di negeri itu menurutku juga lebih gampang di negeri, soalnya gara-gara banyak variasi juga. Terus di sini rata-rata orangnya friendly semua. Nah, jadi di Ciputra itu kan memakai kurikulum IB toh. Nah, di IB itu tugasnya itu lebih sedikit dari di negeri, tapi lebih berat dari sepadan. Menunjukkan bahwa sekolah itu akan mengirim kita ke masa depan yang cerah. Kalau muridnya kayak segini terus Pak Har namanya. Jangan dipanggil tadi. Sekarang mari kita kupas tuntas semua yang dikatakan oleh teman-temanku certified and verified as facts. Karena kalau aku pribadi, selama 6 bulan aku sempat struggle untuk beradaptasi, terutama dengan culture shock yang paling mencolok, yaitu kurikulum dan proses belajar mengajar. Yang pertama, tugas banyak, pembelajaran tidak maksimal. Nah, ini nih keluhan yang sering aku dengar, bahkan aku pribadi alami. Karena mungkin kalau di sekolah-sekolah lain, gurulah yang memahami karakter siswanya. Namun di sekolah negeri, justru siswa yang harus memahami karakter guru yang membimbing. Apakah beliau itu galak? Apakah beliau itu on top lovable? Apakah beliau itu membosankan? Dan justru muridlah yang harus menyesuaikan diri. Tapi ini semua pastinya bukan tanpa alasan, gengs. Karena aku sendiri juga kaget pol ketika menemukan bahwa kalau di sekolah negeri itu satu guru bahkan bisa mengajar ratusan siswa-siswi hanya dalam waktu 1 hari, dan bahkan sampai 10 jam pelajaran. Kalau di sekolahku itu bisa hampir 350 anak. Jadi, akhirnya finally, pembelajaran tersebut jelas menjadi tidak maksimal. Dan alhasil, siswa-siswilah yang harus mengikuti bimbingan belajar eksternal di luar daripada jam sekolah. Tapi ya, semua itu bisa dimaklumi lah guys. Karena tugas pelajar negeri itu sudah banyak. Tapi pasti gurunya lebih banyak lagi guys. Gurunya kadang-kadang emang juga ya gitu lah. Ya gitu lah. Nggak semua guru tuh jelasin dari A sampai Z. Gratis nih cuy. Yap, ini juga merupakan salah satu hal yang membuat aku cukup tercengang. Karena masih banyak sekali sekolah negeri yang bisa mencetak siswa-siswi berprestasi, mencetak generasi emas dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Ya, walaupun memang sih di beberapa situasi khusus kita masih membutuhkan dukungan dari para orang tua wali murid. Seperti yang tertuang dan terjamin dalam peraturan di bawah ini. Bahwa segala pendanaan tentang sekolah negeri telah ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga, siswa-siswi sekolah negeri itu heterogen. Biasanya kalau di sekolah swasta, siswa-siswinya itu cenderung homogen.
Misalnya, ada sekolah yang menggunakan agama atau ideologi tertentu sebagai acuan dasar pendidikannya, sehingga para pelajar yang tergabung dalam sekolah tersebut biasanya cenderung sama atau homogen. Di sekolah negeri, pelajar berasal dari berbagai macam kelas sosial, ras, agama, suku, dan juga budaya yang bahkan berbeda-beda. Jujur aja, karena saking banyaknya anak dicampur kayak es cendol dawet itu, kita juga bisa menemukan beragam jenis manusia. Dan frankly speaking, tidak selalu dalam konotasi yang positif. Kok bisa? Benar sekali. Mungkin karena kita juga sudah SMA kali ya. Mulai dari itu pelajar proaktif, pelajar introvert, pelajar pintar, pelajar suka debat. Saya itu mengatakan bahwasannya orang-orang PK itu mendukung dengan ideologi Pancasila. Pelajar si paling OSIS MPK, pelajar yang suka telat masuk kelas karena ada main basket, pelajar yang ambis. Banyak banget yang ambis. Itu ambis, itu enggak. Oh itu ya bisa langsung tahu. Gila. Pelajar yang sensian, pelajar yang strategis. Loh, gak bahaya ta. Bahkan gurunya itu dari rentang usia 20 sampai 60 tahun. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang penyayang, ada yang tegas, beragam sekali guys. Tapi anehnya, di sekolah negeri ini aku melihat walaupun beragam, para guru, para siswa itu menjadi satu keluarga yang dinamis, mengesampingkan segala karakter dan keperluan pribadi mereka dan selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan kalau aku pribadi malah merasa tertantang nih Wir. Contoh aja ya, aku sekarang kan masih baru masuk kelas 10. Nah, kakak kelas 11 dan kelas 12 itu sudah mengayomi aku, sudah menganggap aku dan teman-temanku tuh seperti adiknya sendiri. Bahkan yang notabene kita baru 6 bulan kenalnya. Dari sinilah aku bisa menyimpulkan bahwa dengan keberagaman seperti ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dengan mengetahui bahwa inilah sejatinya definisi dari manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial atau yang kita kenal dengan homo socius, yaitu untuk melengkapi satu sama lain. Yang jelas gengs, aku masih terus belajar bahwa setiap tempat itu pasti membawa cerita masing-masing, ciri khas masing-masing. Sekalipun itu tuh sama-sama kayak tempat sekolah, tempat kerja, circle pertongkrongan, tapi pasti mempunyai perbedaan masing-masing. Pada akhirnya, kita juga tidak harus kok menguasai semua perbedaan itu. Tapi kita bisa berdamai. Karena jangan sampai kita melupakan hal yang paling utama, yaitu tujuan esensial kita berada di tempat itu. Kalau dalam konteks pelajar, ya pastinya menuntut ilmu di sekolah. Dan bahkan belajar lebih dari tujuan esensial kita, yaitu mengembangkan invisible skill untuk menjadi orang yang lebih adaptif dan belajar dari pengalaman. Karena ada kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Wazik! Jadi gitu guys sekalian, guru yang tegas adalah guru matematika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai, ciao. Maaf ya Bapak Ibu guru kalau ada perkataan saya yang salah nggih.